Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't pull my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 5 PJBL Anggaran Perusahaan mau buat video wawancara tentang UMKM yang ada di Tasikmalaya, khususnya di Universitas Siliwangi. Teman-teman mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Ikutin terus kita ya. See you. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di Doraemon, tepatnya di Kedai Iska. Kita mau langsung temuin ownernya aja yuk. Maju-maju. Parece que le falta aceite ese motor y que fue disciplina con tanta llama hacerle ranking pudi que la liga la mata muñeca metida la paz. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama owner Iska Cafe. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari jurusan Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Saat ini kami ada tugas Project Based Learning di mata kuliah Anggaran Perusahaan. Dan kebetulan kami dari kelompok 4 memilih Kedai Iska sebagai tempat observasi kami. Tujuannya itu kami pengen tahu lebih dalam bagaimana tentang pengelolaan dan penyusunan anggaran di Kedai Iska, khususnya untuk produk rice ball. Oke, pertanyaan nomor 1 ya Ibu. Gimana sih awalnya bisa terbentuk Kedai Iska itu tuh Bu? Kedai Iska, awal buka Kedai Iska sih kita hanya iseng-iseng aja ya, karena memang ibu tidak ada kegiatan di rumah, anak udah pada besar, kemudian ada tempat juga yang memang khusus untuk menjual makanan. Kebetulan skill ibu dimasak, jadi ya kita coba-coba buka. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kira-kira apa sih yang menginspirasi ibu untuk buka kedai itu Bu? Menginspirasinya awalnya sih karena memang ibu sendiri senang kuliner. Ditambah memang kita punya kemampuan di bidang masak, jadi kenapa kita tidak coba kembangkan? Dilihat-lihat ya Bu, kan sekarang tuh banyak banget ya konsumennya Iska ya Bu. Nah kira-kira menu andalan di Iska tuh apa sih Bu? Menu andalan, kalau disebut menu andalan sih itu semua tergantung ke selera para konsumennya sendiri ya gitu. Jadi awalnya kita ada beberapa menu yang diunggulkan, tapi ternyata hanya ada beberapa yang memang jadi best seller di sini. Contohnya ada ayam bakar, rice ball, sama mi jebeo. Nah itu menu andalan di Iska Cafe. Di tiap kedai kita dipegang sama 4 orang termasuk saya. Kalau untuk yang di kios 4 di sini, ini kan termasuknya kedai keempat. Itu ada 4 orang termasuk saya suka stay di sini. Jadi dari setiap satu kios kita punya 4 karyawan. 3 karyawan termasuk saya satu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Untuk masalah pencatatan keuangannya itu di Kedai Iska biasanya dia dilakukan tiap hari, mingguan atau bulanan ya Bu? Tiap hari. Kita tiap hari pencatatannya dan masih manual. Punya misi pengen membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, membantu orang-orang yang membutuhkan makan dengan harga murah tapi bisa kenyang, membantu mahasiswa juga, terutama anak-anak kos yang jauh dari orang tuanya ya gitu. Jadi sebenarnya itu awalnya kita terutama dengan banyaknya cabang kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Lalu harapannya apa buat kita? Harapannya ya tambah Cafe Iska, tambah banyak cabangnya lagi, bisa tambah banyak karyawannya lagi, bisa ya jadi perusahaan yang besar, bisa merekrut banyak ratusan karyawan. Amin. Oke, itu teman-teman mengenai profil singkat Kedai Iska. Ibu perkirakan bisa meningkat berapa persen dari kondisi tahun ini? Diusahakan sampai 50% kita harus ada peningkatan. Nah kan aplikasi seperti online yang ojek online kayak gitu tidak, karena kalau umpamanya kita menggunakan aplikasi itu otomatis harga harus di markup. Paling kita pemesanan via WA, kalau sudah selesai mereka bisa ambil sendiri. Kalau misalnya ada beberapa wilayah, bisa nggak Ibu perkirakan kira-kira proporsi penjualan per daerahnya? Beberapa wilayah, sekarang kan kita punya 4 cabang. Ada 4 kedai, 2 di kampus sebelah, kemudian di sini ada 1, di Cintaraja ada 1. Dan kayaknya sih berbanding imbang ya, antara yang kedai 1, kedai 2, sama kedai 3 berbanding. Ibu biasanya penjualan kedai Iska itu paling ramai di bulan apa?
Antara bulan September, Oktober, November. Itu yang memang termasuk krusial anak-anak masuk. Kayaknya biasanya Belajar. bulan Sepinya kalau kalian libur. Kalau kalian libur sepinya. Kalau untuk akhir tahun 2025 nanti, Ibu pengennya stok bahan-bahan atau perlengkapan itu masih ada sekitar berapa, Bu? Kalau stok kita harus tetap full. Jadi setiap kita closing, kita pasti langsung mencatat apa aja yang habis. Jadi setiap pagi itu stoknya full semua. Jadi tidak ada pengurangan. Begitu kita open store, stok itu semua sudah full kembali ke awal. Kira-kira untuk persediaan berasnya butuh berapa kilo? 150 bisa sampai 15 kilo 15 kilo beras. beras. Tiap per bulan berarti itu per hari? Per hari. Per hari 15 kilo. Ya. Iska Cafe letaknya ada di Food Court Doraemon, samping pintu Doraemon Jalan Singa 1, Tasikmalaya. Sasaran kita karena memang kita ada di daerah kampus, jadi pastinya mahasiswa ya, tapi tidak menutup kemungkinan orang luar jajan kesini, ditunggu ya.